Rentetan keluhan Lukas NMB, banyak keinginan hingga protes dari keluarga. Jejak kasus narkoba Teddy Minahasa, tampar Polri, sidang perdana dimulai. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvida Manik di News on Trending. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan gratifikasi. Lukas NMB telah ditangkap oleh KPK pada Selasa 10 Januari 2023 dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Proses penangkapan Lukas NMB sendiri berjalan alot karena yang bersangkutan beberapa kali mangkir dengan alasan sakit. Bahkan, rumah sang gubernur sempat dijaga oleh banyak pendukungnya sehingga menyulitkan KPK. Beruntung, akhirnya KPK berhasil menangkap Lukas NMB dengan strategi nasi bungkus. Tersangka KPK itu kemudian langsung diterbangkan ke Jakarta untuk ditahan. Meski demikian, berbagai aksi rewel dan keluhan dari pihak Lukas NMB mewarnai proses tersebut. Berbagai keluhan dari Lukas NMB saat menjalani penahanan kini juga masih muncul. Apa saja keluhan yang dilayangkan Lukas NMB dan keluarganya? Berikut ulasannya. Setelah ditangkap di Abepura Jayapura pada Selasa 10 Januari 2023, KPK langsung membawa Lukas NMB ke Jakarta menggunakan pesawat Trigana Air melalui transit di Manado, Sulawesi Utara dan selanjutnya menuju Jakarta. Penggunaan pesawat Trigana Air lalu diprotes oleh pihak keluarga NMB. Sang adik Elius NMB mempertanyakan mengapa kakaknya diterbangkan ke Jakarta tidak menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Tak hanya itu, ia juga menyebut pemilihan Trigana Air sebagai maskapai yang membawa Lukas NMB ke Jakarta adalah sebuah kejahatan. Terlebih, sosok Lukas dinilainya telah mengabdi negara selama 20 tahun. Terkait protes itu, KPK menanggapi dengan santai. Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, keluarga Lukas sebaiknya fokus pada substansi perkara dan tidak perlu mempermasalahkan pemilihan maskapai penerbangan yang digunakan. Selain mengeluhkan soal pesawat, adik Lukas NMB, Elius juga mengajukan protes karena tidak menjenguk kakaknya ketika dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Keluhan yang sama juga diutarakan kuasa hukum Lukas Petrus Bala yang menyatakan pihak keluarga Lukas telah tiba di Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Namun keluarga kesulitan ketika ingin menjenguk Lukas di rumah sakit. Lagi-lagi, keluhan Lukas itu ditanggapi santai oleh KPK. Ali Fikri mengatakan KPK tidak menghalangi pihak keluarga untuk menjenguk Lukas. Ia meminta agar pihak keluarga menyampaikan surat resmi kepada penyidik sebab memang seperti itulah prosedur yang harus ditempuh. Lukas NMB melalui salah satu kuasa hukumnya yang lain, Stefanus Roy Rening juga pernah mengajukan keluhan dengan menyatakan kliennya enggan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Ia meminta agar perawatan yang diberikan kepada kliennya tidak disamakan dengan tahanan KPK lainnya. Menurut Roy, kliennya memilih untuk berobat di Singapura sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Lukas NMB. Keluhan selanjutnya yang pernah diajukan oleh Lukas NMB adalah terkait dengan kasur di rutan KPK yang dianggapnya terlalu tipis. Keluhan itu disampaikan Stefanus Roy Rening dengan menyatakan selama di rutan KPK, kliennya seperti tidur di atas batu. Terkait dengan keluhan itu, Ali Fikri kembali menjelaskan bahwa fasilitas rutan yang diberikan kepada Lukas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni pasal 4 huruf I Permenkumham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sidang perdana kasus narkoba Teddy Minahasa telah dimulai. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 2 Februari 2023. Sidang digelar di ruang sidang utama Kusuma Atmaja mulai pukul 13 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan. Diketahui Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba selang 2 hari ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Mantan rekannya AKBP Dodi Prawira Negara pun turut terlibat di kasus narkoba tersebut. Simak perjalanan kasus Teddy Minahasa berikut ini.
Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka kasus dugaan peredaran narkoba hanya berselang 4 hari setelah ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda Jawa Timur. Ia menggantikan posisi Kapolda Jatim sebelumnya, Irjen Niko Afinta. Kepolisian mengungkapkan bahwa Teddy Minahasa terlibat kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Imbas kasus narkoba tersebut, Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, Teddy dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi ke pelayanan markas Polri. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba pada Jumat 15 Oktober 2022 usai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 13 Oktober 2022. Ia terancam hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Kasus narkoba yang menjerat itu bermula ketika Polres Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba jenis sabu pada Mei 2022. Ada total 41,4 kg sabu yang disita Polres Bukit Tinggi. Polres Bukit Tinggi langsung memusnahkan barang bukti kasus sabu itu. Total 41,4 kg sabu yang disita kepolisian hanya memusnahkan 35 kg sabu. Sedangkan sisanya sebanyak 5 kg diduga digelapkan oleh Teddy dan AKBP Dodi Prawira Negara yang kala itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi. Baik Dodi dan Teddy menggantikan barang bukti sabu tersebut dengan tawas. Berdasarkan pengakuannya, Dodi menyebutkan ia mengganti barang bukti sabu dengan tawas saat hendak dihancurkan atas perintah Teddy Minahasa. Kasus itu membuat Teddy dijebloskan di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya mulai Senin 24 Oktober 2022 malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, sebelumnya mengatakan Teddy akan ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka penyidikan kasus narkoba yang menjeratnya. Dalam proses penyidikan kasus narkoba ini, Polda Metro Jaya mengungkapkan jaringan pengedar narkoba dengan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 2 polisi lain. Hasilnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, termasuk Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa Putra akan menjalani sidang perdana di PN Jakarta Barat, Kamis 2 Februari 2023. Ia akan mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas kasus dugaan jual beli barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Sebelumnya, ada 6 terdakwa yang telah disidang lebih dahulu dalam kasus narkoba Teddy Minahasa. Keenamnya adalah AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kasranto, Aibtu Jato P. Situmorang, Linda Pujiastuti, Muhammad Nasir, dan Syamsul Ma'arif. Berdasarkan surat dakwaan AKBP Dodi, jaksa mengatakan kasus tersebut bermula pada 14 Mei 2022. Saat itu Polres Bukit Tinggi telah mengungkapkan peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu seberat 41,387 kg. Dodi sendiri saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi dan melaporkan kasus tersebut kepada atasannya, Teddy Minahasa, selaku Kapolda Sumatera Barat. Dodi kemudian diperintahkan Teddy untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Itulah kasus terupdate Lukas NMB dan Teddy Minahasa. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.